Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tulang atau rangka dan persendian. Langsung saja kita bahas bagian yang pertama, yaitu tulang atau rangka. Tulang ini adalah salah satu unsur atau bagian penting dalam sistem gerak pada manusia. Tulang memiliki beberapa fungsi bagi manusia. Di antaranya yang pertama, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Kemudian yang kedua, tulang juga berfungsi untuk memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, tulang berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh bagian dalam, misalkan seperti otak, kemudian paru-paru, jantung, serta organ yang lainnya. Kemudian tulang juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, serta tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Selain berbagai fungsi tersebut, tulang pada manusia ini memiliki berbagai macam bentuk. Ada tulang yang bentuknya panjang disebut dengan tulang pipa, ada tulang yang bentuknya pipih, ada tulang yang bentuknya tidak teratur. Kemudian berdasarkan dari jenisnya, tulang bisa dibedakan menjadi dua. Ada tulang rawan atau tulang kartilago, dan yang kedua adalah tulang keras atau tulang sejati. Tulang dalam tubuh manusia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tulang aksial dan tulang apendikular. Tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak dan anggota badan, sedangkan tulang apendikular terdiri dari tulang anggota gerak, baik anggota gerak atas berupa tangan maupun anggota gerak bawah berupa kaki. Tulang pada dasarnya ini adalah bagian yang awalnya itu masih lunak, masih elastis. Kemudian semakin bertambahnya usia, tulang ini mengalami pengerasan. Meskipun tidak semua tulang mengalami pengerasan, tetapi sebagian besar tulang mengalami pengerasan atau yang dikenal istilahnya dengan peristiwa osifikasi atau pengerasan pada tulang. Beberapa tulang yang tetap elastis atau tetap menjadi tulang rawan diantaranya adalah tulang telinga, kemudian tulang hidung, dan tulang di antara tulang rusuk dengan tulang dada, atau di bagian ruas-ruas tenggorokan, di ruas-ruas tulang belakang, itu tulangnya tetap tulang rawan. Tapi sebagian besar tulang yang lain itu berubah menjadi tulang yang keras, misalkan seperti di tulang tengkorak, kemudian di tulang lengan atas, di tulang paha atas, dan tulang yang lainnya. Di sini ada berbagai macam tulang, baik penyusun rangka kepala atau tulang tengkorak, kemudian ada tulang penyusun rangka badan. Di situ ada tulang dada, ada tulang rusuk, kemudian ada tulang belakang, dan ada juga rangka anggota gerak yang terdiri dari anggota gerak atas yaitu tangan dan anggota gerak bawah yaitu kaki. Oke, lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu
persendian atau artikulasi. Tulang di dalam tubuh manusia itu jumlahnya mencapai 200 buah. Dan tulang yang satu dengan tulang yang lain itu saling berhubungan atau saling berkaitan. Hubungan atau kaitan antar tulang itu yang disebut dengan sendi atau persendian. Persendian pada manusia bisa dibedakan menjadi 3 macam. Ada sendi mati, sinartrosis, kemudian ada sendi kaku, amfiartrosis, dan yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Yang pertama kita bahas sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati atau sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak lagi memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi hubungannya ini sudah permanen. Jadi antara tulang yang satu dan tulang yang lain yang saling berhubungan sudah tidak dapat lagi membuat gerakan. Jadi sudah saling mengunci, sudah mengeras. Contoh persendian pada sendi mati ini adalah contohnya sendi yang ada di bagian antara tulang tengkorak atau tulang kepala yang istilahnya dikenal dengan sutur. Itu persendiannya adalah sendi mati. Kemudian yang kedua sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku atau amfiartrosis ini adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain di mana masih memungkinkan terjadinya gerakan tetapi gerakannya terbatas atau sedikit. Contoh dari sendi kaku adalah pergerakan antara tulang rusuk dengan tulang dada ketika kita menghirup dan menghembuskan nafas. Kita bisa coba praktekkan bersama-sama ketika kita menghirup nafas. 1, 2, 3 kita hirup nafas. Kita hembuskan. Kita ulangi lagi, menghirup nafas. Pada saat kita menghirup nafas, maka tulang rusuk kita terangkat naik ke atas. Sedangkan ketika kita menghembuskan nafas, tulang rusuk kita akan turun ke bawah. Itu adalah contoh dari sendi kaku atau amfiartrosis. Kemudian yang ketiga, persendian ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak atau diartrosis ini adalah persendian atau hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Berdasarkan gerakan yang timbul, maka sendi gerak atau diartrosis ini dibedakan lagi menjadi 5 sendi. Ada sendi geser, ada sendi engsel, kemudian ada sendi putar, ada sendi peluru, dan ada sendi pelana. Kita bahas yang pertama sendi geser. Sendi geser ini adalah hubungan antara dua tulang di mana permukaannya itu rata atau datar. Gerakan yang timbul adalah gerakan bergeser. Contoh dari sendi geser ini adalah contoh pada persendian yang ada di pergelangan tangan atau ada di pergelangan kaki. Kemudian yang kedua sendi engsel. Sendi engsel ini adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan satu arah bolak-balik. Contohnya gerakan pada tangan, pada siku ketika kita meluruskan atau membengkokkan tangan, dan gerakan pada kaki ketika kita membengkokkan atau meluruskan kaki. Bisa juga contoh yang lain adalah ruas-ruas jari tangan, itu juga merupakan contoh dari sendi engsel. Yang ketiga, sendi putar. Sendi putar ini adalah hubungan antar tulang yang bisa membuat tulang bergerak berputar. Jadi satu tulang sebagai poros, sedangkan tulang yang lainnya itu bisa berputar. Contoh dari sendi putar adalah antara tulang tengkorak kepala dengan tulang leher. Yang keempat, sendi peluru.
Sendi peluru ini adalah gerakan yang memungkinkan terjadinya pergerakan, atau sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan ke segala arah. Contohnya adalah gerak antara lengan atas dengan tulang bahu atau antara paha atas dengan tulang panggul. Yang terakhir, sendi pelana. Sendi pelana ini adalah persendian atau hubungan antar tulang yang bisa menimbulkan gerakan dua arah. Contoh dari sendi pelana ini adalah gerakan antara ibu jari dengan telapak tangan. Demikian materi video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.